matur suksema untuk kalah sani ketibaring sekian tiga sani suciang titiang dari jero mangku sani mustikayang titiang Ibu Kasubag TU sareng Bapak Kasih Urusan Agama Hindu lan Bapak Korlu sani wangyang titiang semeton sinareng sami karyawan karyawati kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini yang mendapatkan sebuah kesempatan untuk kita berbagi sedikit, saling metimbang rasa. Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi bukan berarti mungkin nanti saya menggurui, tetapi mari kita sama-sama merenung. Jadi sebelumnya Tiang akan mengawali dari sebuah cerita. Cerita yang akan saya sampaikan adalah terkait ayam kampung dan ayam petelur. Bapak Ibu pasti sudah tahu ketika ayam kampung yang bertelur. Biasanya sebelum bertelur ayam kampung tersebut akan ribut, ya kan? Lahkah istilahnya, paling ngalih tongos kan gitu. Setelah ayam kampung itu bertelur, dia juga akan ribut. Ributnya ayam kampung tersebut adalah sebuah kebanggaan, sebuah rasa syukur karena dia menunjukkan bahwa ayam kampung ini berhasil, dia subur hingga akhirnya dia mendapatkan telur. Nah, dikisahkan dalam suatu kampung, misalnya, maaf ini saya bercerita ya, jadi sedikit, dalam suatu kampung, seekor ayam kampung sedang bertelur. Seperti yang kita tahu, ayam kampung bertelur dia akan selalu ribut. Karena ribut, ngetekok, istilahnya kan ganten ngetekok, akhirnya ditahuilah oleh beberapa komplotan anak-anak. Diambillah telur ayam tersebut. Nah, telur ayam itu diambil, ada yang dijual, ada yang dimasak untuk dimakan. Hingga akhirnya napi yang terjadi, si induk ayam bingung karena telurnya hilang. Ribut lagi ayamnya, ya kan? Ribut lagi ayam kampungnya. Di sisi yang lain ada ayam petelur. Ayam petelur, Bapak Ibu pasti uning. Ketika ayam petelur itu bertelur, dia tidak akan mengeluarkan suara. Bahkan ketika telurnya diambil setiap hari, ya kan, ayam petelur itu jumlahnya banyak. Dia bertelur dan telurnya diambil setiap hari, dia tidak ribut. Mungkin, ya kan, tidak ribut seperti ayam kampung. Dari kisah ini sebenarnya ada satu hal sederhana yang ingin kita bagi. Yang pertama, kadang-kadang dalam hidup ini kita ada yang versinya menjadi ayam kampung, ada yang versinya menjadi ayam petelur. Dalam pencapaian hidup, kadang-kadang ketika kita mengalami sebuah kesuksesan, kesenangan, terlalu heboh selebrasi. Terlalu banyak ingin validasi, ya kan? Seperti halnya si ayam kampung yang sudah bertelur, pasti dia ribut. Mau bertelur ribut, sudah bertelur ribut, telurnya hilang juga ribut, ya kan? Jadi kadang-kadang dalam hidup itu kita begitu. Kita terlalu bahagia dengan apa yang kita capai. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini segala sesuatu yang ada itu tidak abadi. Sama seperti halnya ketika kita mencapai sesuatu, kita terlalu bahagia. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita terlalu bersedih. Ayam petelur mengajarkan kita apa? Segala sesuatu dalam pencapaian hidup itu ikhlaskan. Ketika kita bekerja, sebuah keberhasilan yang kita dapatkan dari bekerja itu, jangan itu terlalu difikirkan. Nikmati itu tanpa perlu kita harus ribut. Dalam hidup kita sebagai manusia, kadang-kadang ketika kita mencapai sesuatu, kita terlalu bahagia.
Kita terlalu senang, kita terlalu terlena dalam hal apapun, dalam memperoleh pengetahuan, dalam memperoleh sebuah pekerjaan, dalam memperoleh karir, dalam memperoleh misalnya kesaktian dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita terlena, Bapak Ibu. Ketika terlena itulah ketika sesuatu yang terjadi di luar harapan kita. Misalnya, kita akan kehilangan apa yang kita capai, di sana muncul sebuah kekecewaan, sebuah amarah, sebuah emosi. Karena segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Dan karena kita sudah terikat dengan apa yang kita capai. Kita lupa bahwa apapun yang ada ini hanyalah sebuah titipan. Dalam Niti Sastra bab 4 sloka 1 sudah dikatakan umur, pekerjaan, kekayaan, ilmu pengetahuan, lagi satu kematian. Semua itu sudah diatur sejak kita lahir. Dalam Slokantara sloka 84 juga dikatakan bahwa apa? Suka selalu akan mengiringi duka. Duka akan selalu mengiringi suka. Siapapun orang yang hidup dan mati pasti akan memperoleh yang namanya perputaran dari roda suka duka tersebut. Ingat, ketika hari ini mungkin kita di atas, atau mungkin kita mencapai sebuah kebahagiaan, jangan terlena. Karena apa? Itu bisa saja hanya akan berputar kembali Bapak Ibu. Jadi, yang tepatnya adalah mari kita bersikap netral. Ketika suka maupun duka, mari kita bersikap netral. Syukuri, tetapi jangan berlebihan. Karena ketika sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Obat ketika berlebihan overdosis. Kebahagiaan ketika berlebihan juga tidak baik. Kesedihan ketika berlebihan pun juga tidak baik, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita netral, seimbang. Nah, ketika kita kecewa berlebihan, kita marah berlebihan, dan emosi berlebihan, secara tidak langsung itu menyebabkan pemikiran kita menjadi negatif. Kita jadi pesimis. Kadang-kadang kita merasa malu, merasa tidak percaya diri, karena pemikiran kita selalu negatif. Ketika pemikiran-pemikiran negatif, emosi-emosi negatif itu memenuhi diri kita, Bapak Ibu. Yang terjadi mungkin itu sering kita sebut dengan gejala psikomotorik. Itu merupakan sekumpulan gejala atau penyakit yang timbul karena ini sebenarnya tumpukan dari rasa emosi negatif, pemikiran negatif, rasa marah, rasa putus asa, rasa kecewa, yang akhirnya menyebabkan kita sakit. Dan itu mungkin tidak kita ketahui penyebabnya, karena itu sekumpulan gejala, gitu kan? Mungkin bisa naik tensi, ya kan? Itu mungkin contoh terkecil. Maka dari itu sebenarnya bagaimana kita akan senantiasa menjaga pemikiran kita agar tetap positif. Mungkin sering kita dengar ya dalam Sarasa Muscaya sloka 80, ikang manah ngarannya wit saking indriya, meprawerti teu ring sube asube karma. Matangnya ikang manah juga prihen kaharetannya sakarek. Pemikiran ini adalah awal dari setiap indriya, setiap perilaku kita baik ataupun buruk. Maka dari itu, hal yang paling utama adalah pengendalian pikiran. Untuk melepaskan diri dari kemelekatan terhadap duniawi ini yang kita anggap tidak kekal, Bapak Ibu, perlu kita menumbuhkan kesadaran dalam diri kita. Satu, diawali dengan bersikap netral terhadap apapun yang terjadi dalam hidup. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu ini hanyalah sebuah titipan dan tidak akan abadi. Yang kedua, bagaimana kita senantiasa menjaga pemikiran kita tetap positif. Nika manten yang mungkin bisa Tiang sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Dan mungkin saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.